Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Mu'ayyad ya Majad, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Mu'ayyad ya Majad, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Mu'ayyad ya Majad, ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal hubbi qaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tes 1 2 cek. Ya, baik ya, Insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selawat kita tadi ya sampai ya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebentar. Ya, baik Bapak Ibu sekalian ya, Insya Allah pada kesempatan malam kali ini kita seperti biasa malam kali ini dengan tema yang baru ya tentang fikih muamalah. Insya Allah luar biasa, ini tema yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan malam kali ini kita diberikan kesehatan, malam kali ini mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu sebentar lagi kita akan memulai. Monggo sambil di absen terlebih dahulu. Di absen terlebih dahulu, silakan sambil mengisi absen di kolom chat. Insya Allah mudah-mudahan malam kali ini kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, Bapak Ibu sekalian, udah yang hadir nih, alhamdulillah Bapak atau Ibu nih, Bapak dulu ya. Insya Allah ada Pak Sutedi, Insya Allah luar biasa ini. Alhamdulillah sudah 18 peserta yang hadir. Insya Allah mudah-mudahan kayaknya 18 peserta ini udah buka grup ya, Insya Allah luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, malam kali ini kita akan kembali mengkaji ilmu Islam. Mudah-mudahan malam kali ini ilmu yang kemudian kita serap dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dengan tema hukum ketenaga kerjaan dalam Islam. Tapi sebelum itu saya cek terlebih dahulu suara saya jelas ya, Insya Allah ya. Takutnya khawatir malah nggak kedengeran lagi suara saya. Tolong di kolom chat boleh. Aman. Aman, aman. Aman ya, alhamdulillah. Terima kasih, Insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi ya sebelum kita memulai bahwa Insya Allah ke depan kita akan mengkaji fikih muamalah setiap Kamis malam ya atau malam Jumat seperti ini. Insya Allah sekitar habis Isya ya. Tapi Insya Allah kalau seandainya kita udah memasuki bulan Ramadan, Insya Allah kita setelah Ba'da Tarawih ya. Insya Allah Ba'da Tarawih itu kurang lebih jam 8:30 mungkin ya, atau jam 8:15 ya. Insya Allah nanti kita akan mulai setelah Ba'da Tarawih untuk Kamis malam. Jadi Kamis malam khusus untuk membahas fikih muamalah ya. Jadi Insya Allah mudah-mudahan setiap Kamis malam kita semua diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir ya di majelis ilmu Insya Allah. Ini hukum ketenaga kerjaan sangat luar biasa sekali nih materinya. Insya Allah akan disampaikan juga oleh Pak Haji Gun Gunawan yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita Insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi yang belum absen monggo yang sambil absen terlebih dahulu, ini sambil menunggu peserta 2 menit 3 menit lagi ya kita akan mulai ya. Sini ada yang sudah membuka videonya, ada Pak Aib. Ya alhamdulillah Pak Aib kemarin hadir juga ya. Assalamualaikum Pak Aib. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah beliau istiqomah nih dalam kajian, mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, berikan istiqomahan. Amin. Alhamdulillah. Ada Pak Fitro juga di sini, kayaknya masih di tempat kerja nih Pak Fitro nih. Assalamualaikum. Iya. Masih di tempat kerja nih kan. Masya Allah. Lanjut nanti sebentar 5 menit atau 10 menit lah sampai rumah itu. Alhamdulillah. Karena kerjaan sama rumah dekat dah. Alhamdulillah, Insya Allah. Luar biasa ya kita yang masih muda-muda nih lagi malah tambah semangat ini untuk kemudian mengadakan kajian. Mudah-mudahan dapat pahala ya kita semua Insya Allah. Amin. Amin, amin. Amin. Baik. Baik, ini udah 20 peserta ya. Alhamdulillah nanti kita mulai terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam kali ini ya kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua. Mudah-mudahan Allah juga memberikan keridhaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam kali ini selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan keberkahan dan tentunya rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam kali ini seperti yang tadi saya sudah umumkan, kita akan mengkaji ilmu fikih muamalah setiap Kamis malam nih, insya Allah kita akan rutin setiap Kamis malam. Dan tema pada kesempatan malam kali ini tentang hukum tenaga kerjaan dalam Islam. Bagaimana kemudian Islam mengatur hukum upah, bagaimana kemudian Islam juga mengatur ketenaga kerjaan seperti apa yang kemudian sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah ya nanti kita akan dibahas pada kesempatan malam kali ini. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang mungkin juga punya karyawan ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diterapkan nih di perusahaannya.
atau Bapak Ibu yang kemudian jadi pekerja juga insya Allah jadi bahan evaluasi juga nih, kira-kira udah sesuai belum nih gaji kita dengan sesuai syariat Islam. Insya Allah ya, mudah-mudahan ini juga menambah pemahaman kita yang baru, mudah-mudahan juga menambah tentunya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil absen nanti silahkan absen ya, dan juga tentu ini sedang kami rekam, nanti insya Allah kita akan tayangkan kembali di YouTube Iskariman Academy. Dan kita buka terlebih dahulu kajian pada kesempatan malam kali ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mungkin sedang sibuk mudah-mudahan diberikan kelapangan untuk bisa hadir pada kesempatan malam kali ini, dan mudah-mudahan segala aktivitas Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, insyaallah malam kali ini tadi kita akan membahas hukum ketenagakerjaan dalam Islam yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Bapak Haji Gun Gunawan, yang alhamdulillah beliau telah men-share materinya di tengah-tengah kita, monggo bisa dilihat. Baik, sebelum itu sapa terlebih dahulu Pak Haji Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Dini, gimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian sehat juga? Alhamdulillah. Ya. Sehat. Baik, insya Allah alhamdulillah juga ini suaranya cukup jelas, dan mudah-mudahan sampai akhir acara diberikan kelancaran dan kita bisa menyimak dengan baik. Monggo Bapak Ibu yang membuka kamera kami persilahkan, dan mungkin yang perlu dicatat materinya silahkan dicatat, dan insya Allah juga materi ini kita akan kirimkan kepada Bapak Ibu yang hadir ya, insya Allah yang hadir pada kesempatan malam kali ini, yang nanti saya rekap absennya, insya Allah nanti kita akan kirimkan kalau sudah di ACC ya tentunya, insya Allah. Jadi jangan lupa tadi tulis absennya. Monggo Pak Haji Gunawan, kami persilahkan kepada beliau. Baik, terima kasih Pak Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, salawat dan salam tercurah limpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ya, kita bisa hadir kembali di malam hari ini, ya, dalam rangka thalabul ilmi, ya, karena kita meyakini bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas ya seputar fikih ya. Jadi insya Allah setiap Kamis malam atau Kamis sore ya kita akan membahas fikih muamalah kontemporer. Ya. Jadi ini adalah salah satu dari kewajiban kita sebelum melakukan suatu aktivitas ya, sebelum kita melakukan interaksi atau bertransaksi ya, seharusnya kita memahami dulu aturan main dalam Islam seperti itu. Ya. Jadi insya Allah nanti setiap Kamis sore atau Kamis malam ya kita akan membahas berbagai hal kontemporer atau kekinian ya, yang itu kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi seharusnya kita sebelum melakukan suatu aktivitas memahami hal. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian ya kita akan membahas ya seputar hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Jadi kita memahami bahwa Islam itu bukan hanya sebatas ibadah ritual, ya, tapi juga di dalam Islam ya,
itu juga membahas hal-hal yang lebih luas ya, yaitu mengenai ekonomi, politik, ya, sosial, budayaan. Jadi Islam itu adalah sebagai solusi kehidupan. Jadi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini ada solusi dalam Islam. Gitu ya. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas ibadah Allah ya, tapi juga meliputi aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan tentunya kita ingin ya kehidupan kita ini ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Segala aktivitas kita ini harus terikat dengan hukum-hukum Allah gitu. Dan pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hukum ketenagakerjaan dalam Islam. Baik. Udah kelihatan belum? Materi udah kelihatan ya, Pak Mas Turi? Udah kelihatan tapi belum di ini apa belum full materinya, masih bentuk. Oh, belum full ya? Bentar. Nggak muncul ya. Bentar. Atau mungkin di close dulu. Cek close dulu ya, nggak muncul. Biasanya bentar. muncul di pojokan sebelah kanan ya, insya Allah. Okay. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu nanti silahkan di absen ya. Tadi beberapa yang mungkin saya belum sapa. Insya Allah ada Pak Sutedi, alhamdulillah juga ya membuka kamera. Ada Ibu Ika juga, alhamdulillah. Sambil nanti Bapak Ibu yang mungkin dalam perjalanan juga insya Allah tetap menyimak ya materi pada kesempatan malam kali ini. Sudah muncul Pak, tapi masih belum. Ya, bentar. Ada siapa aja nih yang absen ya, alhamdulillah. Sambil menunggu di materinya disampaikan nanti, sedikit informasi juga dari kami, insya Allah besok malam ya, Jumat malam akan ada training yang dari Iskariman Academy ya. Ya mungkin Bapak Ibu yang belum sempat membuka grup, silahkan dibuka, sudah sempat di-share ya tentang training tersebut insya Allah. Khususnya bagi Bapak Ibu yang freelance yang baru bergabung ya insya Allah. Nanti kita akan adakan training lanjutan. Dan insya Allah juga kita kajian seperti biasa setiap Senin malam dan juga Rabu malam ya. Ada yang ikut Rabu malam, ada yang juga yang ikut Senin malamnya. Jadi silakan pilih salah satu, insya Allah. Dan rutinitas setiap Kamis malam kita akan ada kajian seperti ini ya, kajian fikih muamalah hukum ketenagakerjaan yang pada kesempatan malam kali ini materi pertama ini hukum ketenagakerjaan. Insya Allah ya. Pekan depan juga Kamis malam atau tanggal 7 April materinya itu tinjauan hukum syariah dari bisnis MLM. Nah insya Allah kemarin sempat marak ya tentang bisnis MLM. Ini insya Allah nanti kita akan mengkaji juga dari sisi Islam seperti apa bisnis MLM itu. Terus kemudian tanggal 14 April juga hari Kamis malam tentang akad samsarah maklar. Jadi Bapak Ibu mungkin yang bergabung di ini ya, mitra freelance kami yang sudah mengisi form akad ya, itu pasti kalau baca biasanya yang kemarin itu masih memakai akad
samsara gitu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail bagaimana kemudian akad samsara itu sendiri. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas ya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin, oh saya udah ngisi akad tapi saya bingung nih maksudnya seperti apa gitu. Insya Allah nanti akan dibahas kembali ya tentang akad samsara. Kemudian juga tanggal 21 April tentang hukum jual beli online. Nah, ini nih ramai sekali nih tentang hukum jual beli online. Bagaimana kemudian tinjauan dalam Islam? Apakah kemudian dibolehkan atau mungkin memang boleh-boleh saja, sah saja hukum jual beli online, tapi bagaimana kemudian aturan-aturannya gitu. Insya Allah ya, kita akan bahas beberapa pekan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah di dalam kajian pada kesempatan malam kali ini. Dan Alhamdulillah Pak Haji Gunawan sudah sudah bisa terlihat PowerPoint. Baik, mohon maaf Bapak Ibu sekalian tadi. Baik, kita malam hari ini kita akan membahas mengenai seputar hukum ketenaga kerjaan dalam Islam ya, Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, hampir setiap tahun ya, di negeri kita ini marak sekali ya, protes dari kaum karyawan ya atau kaum buruh ya terhadap aturan atau terhadap undang-undang ya ketenaga kerjaan. Misalkan ada undang-undang cipta kerja ya atau apa namanya omnibus law ya, itu juga diprotes oleh para karyawan ya karena memang dianggap merugikan para karyawan atau kaum buruh ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini ya, kesempatan yang mulia ini, kita akan coba membahas ya, bagaimana pandangan Islam ya, mengenai hukum ketenaga kerjaan. Jadi kalau kita bicara ekonomi Islam ya, Islam itu sebagai sebuah sistem ya. Jadi tidak hanya aspek ketenaga kerjaan saja. Jadi ekonomi Islam itu akan saling terkait ya antara satu aturan dengan aturan yang lain. Ya. Dalam bukunya Dr. Sadwi Condro itu, mengenai ekonomi pasar syariah, paling tidak ada 8 hukum. Ya. Ada 8 hukum ya, yang saling kait-mengkait ya, dalam ekonomi pasar syariah gitu, ya, yang berkeadilan. Jadi kalau kita lihat tuh aspek ketenaga kerjaan ini hanya salah satu aspek saja ya, dalam sistem Islam. Ya. Jadi kalau misalkan hanya satu aspek ketenaga kerjaan saja dalam Islam ya, kemudian diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalis sekarang, ya, maka akan terlihat seolah merugikan kaum buruh gitu. Ada apa? Disangkakan seperti itu. Jadi kenapa? Karena memang hanya kita melihatnya hanya dari satu aspek saja, itu aspek ketenaga kerjaan. Jadi kalau hanya satu aspek ketenaga kerjaan saja ya, dalam Islam kemudian diterapkan ya dalam sistem ekonomi kapitalis ya, ini maka akan terlihat seolah-olah merupakan merugikan kaum buruh. Ya. Misalkan seperti itu. Jadi harus kita melihatnya secara utuh ya. Paling tidak ya dalam 8 sektor. Insya Allah kalau ada kesempatan ya kita akan bahas ke 8 sektor ini. Nah, jadi tenaga kerja ini adalah salah satu faktor produksi ya. Salah satu faktor produksi yang perlu diatur dalam sebuah perekonomian pasar. Tenaga kerja itu bersama dengan faktor produksi yang lain ya, yaitu apa? Lahan ya dan permodalan itu akan berperan penting ya dalam peningkatan produksi. Jadi faktor produksi itu ada 3 ya, Bapak sekalian. Yang pertama itu adalah tanah ya, tanah atau lahan ya, atau land ya. Kemudian manpower ya, tenaga kerja. Dan yang kemudian yang ketiga adalah modal. Jadi kalau kita ingin membahas suatu hal tuh,
harus berangkat dari akar permasalahan. Kalau kita bicara pertanian, ya, maka akar permasalahan adalah apa? Lahan. Nah, kalau akar permasalahan dari ketenaga kerjaan itu apa? Ya, jadi dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, memang kaum buruh atau karyawan ini, ya, selalu dalam posisi tertindas. Ya. Nah, oleh karena itu sangat marak, ya, protes-protes atau demo, ya. Karena apa? Karena kaum buruh atau karyawan ini ingin memperjuangkan, ya, hak yang menjadi hak-haknya, menjadi hak-hak kaum buruh ini. Undang-undang ketenaga kerjaan, ya, yang lama, ya, Undang-Undang nomor 13 itu, ya, kaum karyawan atau kaum buruh cukup menerima. Tapi dengan adanya undang-undang yang baru ini, ya, mereka merasa terancam, ya, jadi memprotes, ya, undang-undang tersebut. Nah, oleh karena itu jika sebuah perekonomian menginginkan agar terus tumbuh dan berkembang, ya, maka faktor tenaga kerja ini juga harus mendapat perhatian yang serius. Nah, dalam ekonomi pasar bebas, ya, permasalahan ketenaga kerjaan ini senantiasa menimbulkan banyak masalah, ya, banyak problem yang seakan tidak berujung pangkal. Ya. Jadi posisi tenaga kerja ini, ya, atau kaum buruh ini dalam sistem ekonomi kapitalis, ya, itu akan senantiasa tertindas. Ya. Ya. Jadi apalagi di daerah yang kotanya itu banyak industri, ya, termasuk di daerah Bekasi, Cikarang, ya, Surabaya itu demo buruh itu bukan suatu yang aneh, ya. Jadi hampir sering terjadi setiap tahunnya. Nah, kita masuk sekarang ke apa sih yang menjadi problem ketenaga kerjaan. Ya, untuk menyelesaikan problem ketenaga kerjaan, maka kita harus mampu, ya, melihat apa yang menjadi akar dari masalah ketenaga kerjaan. Permasalahan yang paling krusial, ya, permasalahan yang mendasar dalam ketenaga kerjaan itu adalah menyangkut pemberian kompensasi, ya, pemberian kompensasi atau pemberian upah, ya, yang harus diberikan oleh pihak yang mempekerjakan, ya, itu kaum majikan, ya, atau kaum pengusaha kepada pihak yang dipekerjakan atau karyawan atau buruh. Jadi masalah yang sangat mendasar adalah masalah yang menyangkut pemberian upah, ya, yang menyangkut pemberian kompensasi. Nah, masalah inilah yang dapat menimbulkan konflik, ya, konflik yang berkepanjangan, ya, antara karyawan, antara pekerja, ya, dan pemberi kerja, ya, sehingga membutuhkan suatu aturan, ya, membutuhkan pengaturan, ya, dan juga penataan lebih lanjut dengan sebuah hukum tertentu. Kemudian juga masalah yang lain juga ada, ya, seperti apa? Seperti keselamatan kerja, ya, cuti kerja, ya, kemudian juga masalah etos kerja, ya, keterampilan kerja, layanan kerja, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi masalah. Tapi itu hanya sebagai masalah turunan, ya, dari persoalan dunia ketenaga kerjaan. Tapi masalah yang sering menjadi atau menimbulkan konflik, ya, antara pemberi kerja dan buruh atau karyawan itu masalah kompensasi, ya. Yang paling krusial, yang paling mendasar itu masalah upah atau kompensasi. Jadi kaum buruh ini mengkhawatirkan, ya, karyawan ini mengkhawatirkan hak-hak yang mengancam mereka, ya, baik dalam hal upah, ya, atau fasilitas-fasilitas yang lain, ya, baik itu menyangkut cuti, ya, menyangkut sakit, yang menyangkut hamil, gitu, kan, atau
diberhentikan secara sepihak, ya. Masalah pesangon dan lain sebagainya. Artinya semua itu mengerucut ya pada satu hal, itu masalah kompensasi. Ya. Oleh karena itu akan diperjuangkan oleh kaum buruh itu adalah masalah upah ya, atau masalah kompensasi. Jadi kalau kompensasinya tidak layak ya, atau tidak sebanding ya dengan tenaga yang diberikan oleh buruh atau tenaga yang diperas gitu kan, tiap hari harus banting tulang, ini bagaimana gitu ya. Sehingga bagaimana nasib anaknya, nasib sekolah anaknya, ya, masalah kesehatannya, kesehatan keluarga, ya, dan kesejahteraan keluarga. Gitu. Nah ini yang terus menghantui ya. Jadi kalau persoalan kompensasi ini tidak pernah beres ya, itu akan terus menjadi polemik atau masalah. Sedangkan masalah seperti etos kerja, ya, keselamatan kerja, itu hanya masalah turunan, ya, masalah turunan dari ketenaga kerja. Sedangkan fokus utamanya adalah upah buruh ya, atau kompensasi upah buruh terhadap tenaga kerja, ya. Upah tenaga kerja, upah buruh. Nah, kita akan coba membandingkan ya dua pandangan ideologi. Ya. Jadi kita tahu bahwa di dunia ini ada tiga ideologi sebenarnya. Ya. Tapi yang sekarang munculnya adalah dua ideologi, yaitu ideologi kapitalisme dan sosialisme atau komunisme. Bagaimana pandangan kapitalisme ya dan sosialisme atau komunisme dalam mengenai ketenagakerjaan ini? Nah, ideologi kapitalisme ya memposisikan kaum buruh itu dalam ekonomi kapitalisme itu hanya akan ditempatkan sebagai salah satu komponen faktor produksi. Ya. Jadi konsekuensinya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, ya, maka menurut sistem kapitalisme, ya, upah buruh itu salah satu faktor produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya. Jadi biaya buruh itu, gaji buruh itu harus seminimal mungkin, ya. Harus sekecil mungkin. Kenapa? Karena rumusan orang kapitalis ya, ketika biayanya bisa ditekan seminimal mungkin, maka dia akan menghasilkan keuntungan, profit yang semaksimal mungkin. Jadi pengorbanan yang seminimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu adalah paham kapitalisme seperti itu. Ya, dari sinilah kemudian ya muncul istilah hukum upah besi ya, atau the iron wages law, ya, hukum upah besi. Ya. Itu bahwa upah buruh itu tidak dapat dinaikkan ya, dan juga tidak dapat diturunkan. Ya. Itu menurut paham kapitalisme. Jadi upah buruh itu ya tidak bisa dinaikkan, tapi juga nggak bisa diturunkan. Nah, jadi upah buruh itu akan tetap bertengger ya pada posisi yang untuk sekedar pemenuhan kebutuhan fisik minimum saja. Ya. Jadi upah buruh ya pokoknya cukup lah untuk kebutuhan fisik minimum saja. Yang minimal gitu ya. Ya. Jadi tadi balik lagi kepada teori kapitalisme. Ya, seminimal mungkin biaya untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Nah, jadi dalam pandangan kapitalisme, ya, komponen biaya produksi adalah salah satu, ya, komponen biaya produksi tenaga kerja itu salah satunya. Ya. Artinya kalau ingin untung besar, maka syaratnya upah buruh harus ditekan serendah-rendahnya. Inilah yang membuat posisi kaum buruh atau karyawan selalu tertindas ya, dalam sistem kapitalisme. Apalagi ya ada serangan dari kaum sosialisme, ekonomi sosialisme, yaitu bahwa ekonomi kapitalisme ini menerapkan sistem upah besi tadi. Ya. Kenapa upah buruh tidak bisa dinaikkan, ya, atau juga nggak bisa diturunkan? Ya. Karena kalau buruh itu menuntut kenaikan upah, maka ancamannya akan
dipecat gitu ya. Karena posisi kaum buruh dalam sistem ekonomi kapitalisme itu daya tawarnya itu sangat rendah. Ya. Karena dalam ekonomi kapitalisme ya pada saat persaingan bebas ya, maka pihak-pihak yang memiliki modal besar, ya, artinya perusahaan besar ya itu akan memakan perusahaan-perusahaan yang kecil, ya. Sehingga nantinya perusahaan besar yang jumlahnya sedikit nih ya, tapi akumulasinya dia akan semakin membesar. Sedangkan perusahaan kecil itu akan tutup. Dan akhirnya buruh-buruh dari perusahaan kecil ini akan mengantri ya, mencari pekerjaan. Nah, inilah yang membuat posisi kaum buruh itu akan selalu kalah. Ya. Ya. Sebagai contoh begini, ya. Misalkan ada 100 toko, ya, toko kelontong ya. Nah, kemudian di daerah situ dirikan satu supermarket yang besar, ya karena supermarket ini besar, ya tentunya modalnya besar, ya maka dalam hukum kapitalisme, ya, kalau kulakan besar itu akan langsung, ya, dia tuh mengambil barang di pabrik, ya pastinya dia akan mendapatkan harga yang sangat murah gitu. Ya. Karena apa? Dia beli partai besar, ya. Jadi dia punya posisi tawar terhadap pabrik itu kuat. Ya. Jadi apa akhirnya semua masyarakat ya semua pembeli itu akan tersedot ke supermarket yang besar tadi. Kenapa? Karena dia menawarkan harga yang lebih murah gitu. Karena dia mendapatkan atau membeli barang dari pabrik langsung sehingga dia bisa menjual lebih murah pada masyarakat. Ya akibatnya apa? Toko-toko kecil yang tadi ya, toko kelontong yang tadi itu yang modalnya terbatas itu menjadi bangkrut karena dia kalah bersaing. Ya. Dia kehilangan pembeli ya. Karena masyarakat pembeli itu akan mencari harga yang paling murah. Sehingga apa? Ya pemilik toko termasuk pegawainya ya nantinya tuh dia ketika bangkrut ya ikut antri melamar kerja ke supermarket besar tadi gitu. Ya, ini yang membuat posisi kaum buruh itu turun terus ya. Makanya kalau menuntut kenaikan upah ya sudah nggak bisa gitu ya. Ini yang disebut sebagai upah besi itu tadi. Jadi kalau kata orang kapitalis kalau nggak mau gaji sebesar itu ya silahkan keluar gitu ya. Mau gaji segitu silahkan ya, nggak mau juga ya nggak apa-apa. Karena masih banyak tuh yang antri gitu kan. Ya, di luar sana yang mau kerja gitu. Ya. Nah bahkan upah buruh itu bisa lebih murah gitu kan. Karena apa? Karena kan semakin banyak orang melamar itu jadi kan hukum ekonomi itu tergantung supply dan demand. Ketika supply-nya banyak, otomatis harga akan turun. Jadi kata orang kapitalis ya seharusnya Anda itu berterima kasih ya, malah demo gitu kan, menurut para kapitalis seperti itu ya. Jadi memang kaum buruh tidak punya daya tawar ya, dalam sistem ekonomi kapitalis. Jadi kalau mau naik kalau mau naik gaji ya nggak bisa gitu kan. Jadi kalau turun gaji juga nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena upah buruh dalam sistem ekonomi kapitalis ya itu dihitung dengan kebutuhan minimum 1 bulan. Ya. Ya. Jadi untuk bisa hidup 1 bulan ya kebutuhan nutrisinya berapa ya, untuk bayar kosnya berapa, ya, beli bajunya berapa. Jadi itu dihitung pas ya, pas untuk hidup 1 bulan gitu ya. Nggak mungkin lebih, pasti pas ya. Oleh karena itu kalau juragannya memberikan upah di bawah kebutuhan fisik minimum, ya ini juga nggak bisa. Kenapa? Nanti kalau nanti dipaksa itu buruh nggak bisa masuk kerja, ya. Karena apa? Uangnya habis, dia nggak bisa makan, dia nggak bisa kerja. Ya, jadi misalkan di kota Jogja misalkan ya, kebutuhan fisik minimumnya 1,8 juta. Nah, kalau gaji diturunkan jadi 1,5 juta, ya, maka bisa jadi sebelum akhir bulan, baru tanggal 26 itu, buruh nggak bisa masuk semua. Ya. Karena apa? Karena dia nggak bisa makan. Karena dia akhirnya nggak masuk kerja. Nah, itu bagi kaum kapitalis juga merugikan. Jadi gajinya nggak bisa
dinaikkan, tapi juga jangan para majikan ya. Karena apa? Karyawannya nggak akan bisa masuk gitu. Ya, kemudian sosialisme, bagaimana sistem sosialisme berpendapat mengenai kaidah ketenagakerjaan. Menurut sosialisme, kaidah ketenagakerjaan yang adil adalah pekerjaan bagi masing-masing itu sesuai dengan kemampuan ya, atau kesanggupannya. Sedangkan upah atau perolehan bagian bagi masing-masing itu sesuai dengan kerjanya. Jadi sosialisme itu memandang ya bahwa kerja dari seorang pekerja merupakan asas yang paling utama ya, dalam produksi barang. Di upah seorang pekerja akan ditentukan berdasarkan barang yang diproduksinya. Gitu ya. Di seluruh biaya produksi akan dikembalikan kepada satu unsur saja, yaitu kerja. Nah, bagaimana mengenai fakta ketenagakerjaan? Nah, bagaimana sebenarnya fakta ketenagakerjaan? Bahwa aktivitas jual beli dengan sewa tenaga itu adalah aktivitas berbeda. Ya, jadi ketika kita jual beli ya, dengan sewa tenaga itu adalah sebuah aktivitas yang berbeda. Ya. Nah, pandangan dari kapitalisme dan sosialisme yang mengkaitkan upah dengan barang yang dihasilkan secara langsung itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi baik itu kapitalisme ya, maupun sosialisme yang mengkaitkan upah dengan barang yang dihasilkan, ya, barang yang dihasilkan secara langsung itu tidak sesuai dengan fakta. Misalnya gini, kenapa sebuah handphone yang ukurannya kecil ya, dibandingkan dengan meja itu nilainya lebih tinggi? Ya. Kenapa? Karena nilai manfaat handphone itu lebih besar daripada meja yang ukurannya lebih besar. Itu faktanya. Ya. Jadi upah itu dinilai dari manfaat. Ya. Upah itu dinilai dari manfaat pekerja kepada pemberi kerja. Ya. Kalau manfaatnya tinggi, ya harusnya diberi upah tinggi. Gitu. Dan sebaliknya kalau manfaatnya rendah, maka diberi upah juga rendah. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan ketika dia memproduksi barang, ya, atau perusahaan memperoleh keuntungan. Ya. Contohnya misalkan yang satu penjaga mobil ya, tukang parkir, yang satu lagi bagian accounting. Nah, jam kerjanya sama-sama nih, sama-sama 8 jam. Kalau dasarnya kebutuhan fisik minimum, gajinya sama. Ya. Kalau berdasarkan KFM. Ya. Kenapa? Karena jam kerjanya sama. Gitu. Ya. Nah, ini tentu tidak objektif. Gitu. Nah, atau pengupahan misalkan gaji atas upah, misalkan upahnya 10% dari penjualan. Ya. Ya. Ini bisa dia mendapatkan upah yang banyak, bisa juga ya dia nggak dapat upah ya karena tergantung dari penjualan ya. Itu nggak boleh misalkan kita menentukan upah itu dari persentase penjualan ya. Misalkan upahnya 10% dari penjualan, jadi ketika dia bisa ngejual ya dia dapat 10%, tapi kalau dia nggak bisa ngejual dia nggak dapat apa-apa. Ini juga tidak boleh. Nah, seharusnya penentuan upah itu berdiri sendiri. Penilaiannya hanya terkait dengan manfaat, ya, manfaat yang telah diberikan kepada pengguna tenaga tersebut. Ya. Baik pemberian tenaga itu menghasilkan barang atau tidak, termasuk barang yang dihasilkan itu bernilai tinggi atau tidak. Ya, jika seorang telah memberikan manfaatnya, maka kewajiban dari pengguna tenaga adalah memberikan kompensasinya. Itu memberikan upah kepada pekerjanya. Ya, jadi contoh tadi ya, ketika seorang karyawan ya, dia sudah bekerja misalkan sebagai sales ya, sebagai marketing gitu, ya, dia sudah sebagai karyawan sebuah perusahaan ya, maka dia harus digaji walaupun dia nggak mendapatkan penjualan. Karena apa? Karena telah memberikan manfaatnya.
Ya, pegawai adalah memberikan manfaatnya. Maka kewajiban dari pengguna tenaga adalah memberikan gajinya, memberikan kompensasinya, memberikan upah kepada pekerjaannya. Nah, bagaimana mengenai dalil-dalil ketenaga kerjaan? Jadi dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 32, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajat yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbik khairu mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Ya, kami telah yang mereka. Jadi ini adalah salah satu dalil kerjaan. Jadi pertanyaan, apakah boleh mempekerjakan orang lain? Ya, dari ayat ini kita memahami bahwa Allah menciptakan manusia dengan potensi yang berbeda-beda. Ya, jadi kalau manusia punya potensi yang sama, ya, misalkan semuanya potensi sama, ya, misal jadi semua jadi pemimpin gitu ya, maka dunia ini tidak akan jalan. Nanti siapa yang akan menjadi pekerja? Nah, kalau inginnya semua jadi pemimpin, gitu, ya nggak bisa jalan. Mau buat rumah misalkan ya, juga nggak akan berdiri sebuah rumah kalau semua ingin jadi arsitek gitu. Terus siapa yang akan jadi penggali fondasi, ya, tukang batu ya? Jadi nggak bisa. Jadi Allah tidak menciptakan potensi jadi arsitek semua, ya, atau menjadi tukang semua. Nggak akan jadi bangunan rumah itu. Jadi Allah memberikan potensi yang berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi, ya, saling memanfaatkan. Artinya Allah sudah mengizinkan bahwa manusia boleh memanfaatkan tenaga manusia yang lain. Tapi tentunya ketentuan memanfaatkan itu bagaimana. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis, ya, salah satu anna khosmuhum yaumal qiyamah rajulun aqta bi summa ghadara rajulun ba'a hurra fa akala samanu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yufihi ajrah. Ya. 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan baiat kepada khalifah karena aku, lalu berkhianat, orang yang menjual sebagai budak orang yang merdeka, lalu dia memakan hasil atau harga penjualannya, serta orang yang mengontrak pekerja, kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedang orang itu tidak memberikan upahnya. Ya. Jadi ini adalah hadis qudsi yang bisa jadikan pegangan, ya. Diskusi itu adalah firman Allah, ya, dalam perkataan Rasul. Jadi kasus seperti tadi, ya, disuruh bekerja, ya, apa manfaat yang diberikan pekerja tadi? Ya. Misalkan pengusaha sepatu, ya. Pengusaha sepatu itu telah diwakili, ya, oleh pekerja marketing, ya, atau bagian sales untuk menawarkan dari rumah ke rumah misalkan, ya, atau ke toko-toko, ke kantor-kantor. Itulah manfaat yang diberikan pekerja kepada pemilik pabrik sepatu tadi. Dan itu sudah dikontrak misalkan, ya. Nah, manfaatnya itu menawar-nawarkan sepatu. Ya. Nah, jadi ketika seorang karyawan sudah memberikan manfaat, ya, menawar-nawarkan sepatu, ya, nah, maka dia harus dibayarkan, ya, kompensasinya. Ini jangan sampai seperti contoh tadi, ya, pemberian gaji berdasarkan dari persentase hasil penjualan. Ya, ini salah gitu, ya. Salah penentuan upah, nggak boleh seperti itu. Ya, persentase terhadap penjualan. Ya. Jadi kalau dalam sebulan nggak laku berarti, ya, dia nggak dapat gaji, ya. Dia nggak dapat gaji sama sekali. Nah, pengusaha ini termasuk zolim, ya, dia tidak akan masuk surga, ya. Jadi musuh oleh Allah pada hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara salah dalam menentukan upah, gitu. Seharusnya yang namanya upah itu diberikan berdasarkan manfaat, ya.
yang telah diberikan oleh pekerja. Ya. Nah, menawar-nawarkan sepatu ya dari pagi sampai sore ya, itu nilainya berapa gitu. Jadi jangan dilihat nanti laku atau tidak gitu kan. Nah, harusnya ketika laku ya upahnya segitu ya. Kalau lakunya banyak upahnya segitu, kemudian kalau lakunya sedikit ya upahnya segitu juga. Gitu. Jadi penentuan upah ini yang benar menurut Islam seperti itu. Jadi ketika dia sudah memberikan manfaatnya ya pelaku atau enggak ya dia harus tetap dibayar. Nah, bagaimana definisi ketenagakerjaan dalam pandangan Islam? Bagaimana Islam memberikan pengertian ya atau mendefinisikan ketenagakerjaan? Nah, dalam Islam ada pengertian secara bahasa ya, ada juga pengertian secara syar'i ya. Jadi kalau secara bahasa itu ijaratu fil lughat ya mustaqatun minal ajri wa huwal iwad ya. Jadi ijarah menurut arti bahasa adalah berasal dari akar kata al-ajru ya, al-ajru atau upah ya, atau yang berarti pengganti ya, atau kompensasi atau iwad ya. Kemudian menurut istilah syar'i ya, pengertian secara syar'i yaitu al-ijaratu fi syar'i aqdun alal manfaati biwad ya. Jadi menurut istilah syar'i ijarah adalah akad atas manfaat. Akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi ya, atau iwad. Jadi istilah bahasa ya itu adalah ijarah, arti bahasa itu berasal dari akar kata al-ajru ya, yaitu upah atau kompensasi ya. Sedangkan istilah syar'inya ijarah adalah akad atas manfaat dengan pengganti kompensasi ya, atau iwad ya. Atau dengan definisi yang hampir sama ya, ijarah adalah akad yang memiliki suatu manfaat dengan pengganti ya atau kompensasi ya atau iwad ya. Nah, macam-macam ijarah ya. Nah, untuk definisi ketenagakerjaan ya. Jadi seperti jual beli ya. Kalau jual beli itu tukar menukar antara harga dengan barang. Ya. Jual beli itu kan tukar menukar antara harga dengan barang. Nah, ya. Jadi tukar menukar antara harga dengan barang itu saman dengan a'yan ya. Nah, kalau ketenagakerjaan itu antara manfaat dengan ujroh gitu. Ya, jadi kita harus bisa bedakan kalau jual beli itu tukar menukar antara harga dengan barang. Sedangkan ketenagakerjaan itu tukar menukar antara manfaat dengan ujroh. Ya. Di jual beli itu saman, kalau tenaga kerja itu ujroh. Ya. Kita sebut ujroh. Kalau jual beli itu saman, tenaga kerja itu ujroh. Jadi manfaat melawan ujroh. Ya. Kalau jual beli itu barang ya melawan harga. Jadi kita bayar, kita mendapatkan barang. Ya. Sedangkan kalau tenaga kerja karyawan bekerja kemudian mendapatkan ujroh. Ya, jadi penentuan upah itu harus berdasarkan manfaat, ya, manfaat yang diberikan pekerja kepada majikannya, pada juragannya. Berarti kalau manfaatnya semakin tinggi, ya tentunya upahnya juga akan semakin tinggi. Ya. Nah, terus tinggi rendahnya itu ukurannya apa? Ya. Nah, jika tingkat kesulitannya semakin tinggi, ya maka manfaatnya akan semakin tinggi. Gitu. Jadi kalau tingkat kesulitannya semakin rendah, ya maka manfaatnya juga akan semakin rendah. Jadi upahnya tinggi, kenapa ya? Karena memang manfaatnya tinggi. Contohnya apa? Contohnya misalkan gaji supir angkot ya, itu tentunya beda dengan gaji seorang supir bis. Ya. Atau misalkan gaji seorang
supir bis berbeda dengan gaji seorang supir tronton. Atau misalkan gajinya supir tronton juga beda dengan gajinya supir kereta api. Ya. Atau misalkan gajinya supir kereta api itu tentunya berbeda dengan gajinya seorang pilot pesawat terbang. Ya. Jadi nggak bisa disamakan. Nah, sekarang macam-macam ijaroh. Nah, ijaroh itu ada 3 macam. Ya. Berdasarkan jenis manfaat, ada 3 macam ijaroh. Ya. Pertama, ijaroh untuk manfaat benda. Ya. Ijaroh untuk manfaat benda atau barang. Nah, disebut dengan penyewaan, ya, penyewaan benda. Misalkan apa? Misalkan kita sewa mobil, ya. Kita sewa ruangan, ya. Penyewaan rumah gitu kan. Nah, itu namanya ijaroh, ya, atau manfaat benda atau barang. Kemudian ada lagi ijaroh untuk perbuatan, ya. Misalkan apa? Misalkan kita pergi ke dokter, ya, atau kita menggunakan jasa arsitek, ya, atau kita pergi ke bimbingan belajar, ya, atau kita menggunakan jasa kursus. Nah, kemudian yang ketiga, ijaroh untuk manfaat orang. Ya, misalkan apa, kita menggunakan jasa pembantu rumah tangga, ya, misalkan, atau kemudian jasa karyawan, ya, jasa buruh gitu ya. Ya. Jadi yang nomor 3 ini, ya, yang disewa adalah orangnya, ya, bukan keahliannya. Beda dengan nomor 2. Kalau nomor 2 itu kita menggunakan keahliannya, ya, jasa dokter, ya. Ya, hanya beberapa saat aja kita ke dokter. Tapi kalau nomor 3, ya, yang kita sewa itu orangnya, bukan keahliannya. Nah, kemudian syarat rukun pertama, ya, yaitu al-akidani, ya. Syarat in-iqad, ya. In-iqad itu 2 pihak yang berakad. Akidain haruslah memenuhi syarat, ya. Pertama, ya, dia harus balik. Jadi ketika kita mempekerjakan karyawan, ya, pertama itu dia harus balik, ya. Atau muwaiz, ya. Mumayyiz, ya. 7 tahun, ya. Kemudian juga harus berakal. Nggak bisa kita mempekerjakan orang gila, orang yang sedang mabuk, ya, itu tidak sah. Kemudian yang ketiga adalah bukan budak, orang yang merdeka. Jadi, syaratnya itu ada 3. Ya. Ada 4. Yang keempat adalah tidak ada paksaan. Itu harus saling ridho. Ya. Kemudian syarat yang kedua, ya, syarat manfaat. Ya. Pertama, manfaatnya harus mubah. Ya. Jadi mubah itu tidak boleh mempekerjakan orang menjadi misalkan PSK gitu kan, atau tidak boleh memanfaatkan orang untuk pegawai yang terkait dengan riba, ya, misalkan pegawai bank, itu juga nggak boleh. Kemudian yang kedua, manfaatnya harus maklum, ya, jadi harus maklum itu harus diketahui dengan jelas. Ya. Kemudian yang ketiga, manfaat harus dapat diserah terimakan, ya. Atau istilahnya taslim, ya, harus dapat diserah terimakan. Kemudian yang keempat, manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Ya. Jadi nggak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Kemudian yang kelima, manfaat harus mempunyai nilai yang mutaqawam, ya, mutaqawam. Dan keenam, manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa, ya, atau mustajir. Ya. Ya. Kalau yang keempat ini, manfaat tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Jadi misalkan kita menyewakan sabun gitu kan, itu nggak boleh gitu kan, nggak bisa gitu. Atau kita menyewakan lilin gitu. Kenapa? Karena sabun lilin itu kan bisa habis. Ya. Jadi ketika kita menyewakan barang, itu barangnya harus kembali utuh. Kemudian selanjutnya syarat rukun kedua yaitu ujroh. Ya. Nah, syarat untuk upah, ya,
syarat upah ujroh secara umum bahwa syarat upah itu sama dengan syarat harga. Ya. Syarat upah itu adalah sama dengan syarat harga. Ya. Jadi kullu ma jazaan yakuna samanan fil bai'i jazaan yakuna ajron fil ijarah. Apa saja yang dapat menjadi harga dalam jual beli ya dapat menjadi upah dalam ijarah. Nah, kemudian syarat upah kerja itu ada 6 ya. Syarat upah kerja itu ada 6. Yang pertama bahwa upah itu harus berupa harta ya. Upah itu harus berupa harta ya, atau mal ya. Yang mubah ya, bukan harta yang haram ya. Misalnya harta hasil mencuri gitu kan. Itu nggak boleh ya. Kemudian upah harus berupa harta yang suci ya, harta yang tohir ya, bukan harta yang najis. Misalnya babi gitu kan. Kemudian yang ketiga, upah harus diketahui dengan jelas. Ya. Harus maklum upahnya, bukan majhul. Ya. Kemudian upah juga harus dapat dimanfaatkan. Ya. Kemudian yang kelima, upah harus dapat diserah terimakan. Ya. Kemudian upah harus hak milik yang menyewa, ya, mustajir. Jadi nggak boleh kita bayar upah hasil mencuri misalkan ya. Atau misalnya kita membayar upah pakai daging babi misalkan ya. Kemudian juga upahnya harus jelas ya. Misalkan saya gaji kamu ya nilainya 4 juta misalkan, tapi nggak jelas berupa apa 4 juta itu. Jadi harus berupa sebuah barang, sebuah harta mal. Ya. Kemudian syarat rukun ketiga yaitu sigot ya, sigot. Pengertian sigot itu apa? Sigot adalah apa saja yang menunjukkan kerelaan ya, keriduan ya, terhadap akad ya, yaitu ijab dan qabul. Nah, sigot itu ada 2, itu pertama sigot qauliyah ya. Sigot qauliyah itu adalah perkataan yang menunjukkan perwujudan akad dan kerelaan. Jadi kalau sigot qauliyah itu adalah perkataan qauliyah, perkataan yang menunjukkan perwujudan akad dan kerelaan. Kemudian ada juga yang kedua adalah sigot filiyah ya, al-mu'athah. Sigot filiyah itu adalah melakukan suatu perbuatan tanpa mengucapkan apa-apa dari kedua belah pihak. Nah, contoh sigot filiyah itu apa? Misalkan orang naik bis ya, itu langsung naik ya, nggak bicara misalkan, kita nggak bicara ketika naik bis ya kita langsung naik gitu. Itu sah atau tidak? Ya sah, asalkan apa? Asalkan tarifnya ya, ongkosnya itu sudah udah dipahami secara umum. Jadi di masyarakat umum tahu ongkos misalkan dari Cikarang ke Bandung gitu kan, 60.000 misalkan. Orang sudah paham gitu kan. Nah, jadi itu namanya ajrul misli ya. Jadi upahnya itu bisa disetarakan dengan standar kebiasaan. Ya. Misalkan jurusan Bandung Cikarang itu 60.000 ya. Atau misalkan di supermarket ya. Di supermarket biasanya kita ambil barang dulu ya. Kita nggak pernah ngomong gitu kan, kita nggak pernah bicara ya. Kalau kita ke kasir juga ya sama, kita juga nggak bicara apa-apa. Dan itu sah gitu kan, asalkan memang barang yang dijual tuh ada label harganya. Ya. Di label harga itu dianggap sebagai ijab ya, ijab dalam bentuk tulisan. Karena kan kaidahnya itu ada kaidah al-kitabatu al-kitab gitu ya. Di tulisan itu bisa mewakili gitu. Maka harus ada tulisannya ya, harus ada harganya berapa. Dan mengambil itu dianggap sebagai perbuatan setuju. Ya, kita lihat tulisannya, kalau kita ambil ya, kita setuju dengan harga tersebut. Atau misalkan kita pergi ke tukang tambal ya, tukang tambal ban misalkan, ya, ban kita bocor ya, kita langsung aja ya, kita diam, mang tolong tambalin gitu. Ya. Langsung aja sama si mang ditambal. Saya tanya berapa mang misalkan, 10.000 misalkan. Nah itu boleh ya. Asal memang standar harga tambal ban itu diketahui secara umum.
Nah, kita sudah tahu paling harganya sekitar 10.000 misalkan ya. Nah, itu namanya ajrul misli. Ya. Ini kalau disebutkan itu namanya ajrul musamma. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke pembuatan kontrak ketenagakerjaan. Nah, kita bicara sekarang mengenai bentuk dan jenis pekerjaan. Ya. Nau'ul amal, ya, bentuk dan jenis pekerjaan. Nah, jenis pekerjaan ini harus tertuang, ya. Jadi dalam kontrak kerja itu harus tertuang. Ya. Bentuk pekerjaannya apa, jenis pekerjaannya apa. Ya. Jadi jelas spesifikasinya dalam akad kontrak kerja. Ya. Jadi jangan sampai kita kerja nggak jelas, ya, apa yang akan kita kerjakan. Ya. Jadi harus tertuang, tercantum dalam kontrak kerja, ya. Jenis pekerjaannya apa, spesifikasinya apa. Ya. Nah, jenis pekerjaan itu, ya, jenis kerja itu yang tertulis itu nggak boleh terlalu umum, ya. Sehingga nanti menimbulkan bias, ya, antara kedua belah pihak, sehingga ada multi tafsir gitu. Jadi jangan terlalu umum. Kemudian juga dalam akad kontrak kerja itu jenis pekerjaannya masih kabur, ya. Maka itu nanti hukumnya jadi fasad, ya, jadi rusak gitu. Jadi nggak boleh kabur gitu, ya. Nah, kemudian juga seorang pekerja diharapkan juga bisa mengukur kemampuannya, kesanggupannya dalam melaksanakan tugasnya. Jadi kita ketika disodorkan spesifikasi pekerjaan atau job desk-nya, dia harus tahu nih, saya mampu nggak melaksanakan ini. Gitu. Nah, kemudian jika majikan akan memberi pekerjaan di luar tugasnya, maka pekerja juga bisa menolaknya, atau dia akan meminta tambahan kompensasi. Misalkan seorang majikan, ya, minta dibelikan misalkan nasi padang gitu kan. Nah, itu karyawan atau pekerja bisa menolaknya, ya, karena dia tidak tercantum dalam jenis pekerjaan, ya, seperti itu. Jadi spesifikasi pekerjaan itu harus jelas, ya, apa yang harus dikerjakan, ya. Kalau nggak jelas itu tidak sah, ya. Jadi ini penting, ya, karena akan menentukan besarnya upah, ya. Jadi pemberi kerja juga dia tahu kemampuan dia untuk bisa membayar karyawan, dan si karyawan juga harus tahu mengenai kemampuan dia bekerja. Ya. Nah, kalau di luar jam kerja, ya, itu nggak bisa, ya, karyawan bisa menolaknya. Nah, kecuali jika memang antara karyawan dan pekerja itu ada antara majikan dan karyawan itu dia ada kesepakatan, ya, bahwa tambahan pekerjaan ini sifatnya tolong menolong. Nah, maka tidak perlu ada kompensasi tambahan, seperti itu boleh. Nah, kemudian kita masuk ke masa kerja, ya, muddatul amal. Jadi kontrak kerja yang hanya perlu menyebutkan takaran pekerjaan, ya. Jadi kontrak kerja itu hanya perlu menyebutkan takaran pekerjaannya saja, tanpa harus menyebutkan masa kerjanya, ya, atau waktu kerjanya. Misalkan membuat model baju tertentu, ya. Nah, kontrak kerja yang hanya menyebutkan masa kerjanya tetapi tidak menentukan takaran kerjanya, misalkan menjadi supir, gitu, ya, menjadi driver selama 1 hari, ya. Dia hanya sebutkan masa kerja, tapi tidak menentukan takaran kerja. Nah, kontrak kerja yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran kerja, misalkan bangun rumah, misalkan, ya. Saya mau bangun rumah tipe 45, ya, lamanya 3 bulan. Misalkan. Ya. Jadi masa kerja itu ada penentuan upah kerja dasarnya waktu, ya, tapi ada juga yang berdasarkan upah kerja karena kerjanya saja, ya. Atau ada juga yang kedua-duanya, ya. Misalkan gini, misalkan menjahit baju, ya, itu tidak ada kaitannya dengan waktu, ya, tapi kaitannya dengan pekerjaan atau takaran kerjanya. Jadi penentuan upahnya beda antara menjahit
koko dengan jas misalkan. Kalau jahit jas mestinya lebih mahal dari koko. Nah, ini tidak ada hubungan dengan waktu. Artinya selesai 1 minggu sama 3 hari itu harganya pasti sama. Ya. Jadi kalau takaran waktu misalnya apa? Kalau takaran waktu misalkan driver ya, dia menyupirkan 1 hari, tentunya dia berbeda dengan kalau dia misalkan menyupirkan 2 hari. Ya, atau misalkan ini, sewa mobil misalkan. Sewa mobil 1 hari tentunya berbeda dengan sewa mobil kalau kita sewa 2 hari atau 3 hari. Itu nilainya pasti berbeda. Itu mengenai masa kerja atau mudatul amal. Kemudian upah kerja, ya, upah kerja atau ujratul amal. Nah, dalam akad kontrak kerja itu harus jelas besarnya upah, ya, besarnya gaji berapa yang akan diberikan. Ya, hadis Rasulullah SAW, ya, Rasul bersabda sampai beliau, idastajaro ahdakum ajiron falyu'limhu ajroh. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian mengontrak tenaga seorang pekerja, maka hendaklah ia beritahukan kepadanya upahnya, ya, berapa gajinya. Jadi jika upahnya tidak jelas, maka akad kontraknya itu menjadi tidak sah. Ya. Contohnya tadi ya, upah tidak jelas itu upah misalkan 10% dari hasil penjualan gitu. Nah, bentuk penentuan upah ini tidak sah. Ya. Sebab masih belum jelas, masih majhul gitu ya. Jadi, nah upah ini harus disepakati di depan ya. Jadi upahnya di depan pertama kali sebelum kerja harus disepakati dulu. Nah upah ini bisa dinegosiasikan, ya. Bisa didealkan, dinegosiasikan. Ya. Karena nawal amal atau bentuk dan jenis pekerjaannya dan masa kerjanya. Ya. Jadi di awal itu harus disepakati ya, berapa upah yang akan diberikan oleh pemberi kerja. Kemudian manfaat yang diharapkan. Nah, kaum buruh tidak akan ditindas lagi oleh majikan, sebab mereka akan bisa memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang telah diberikan ya, kepada majikannya. Jika manfaatnya diberikan tinggi, maka dia berhak mendapatkan upah yang tinggi. Juga sebaliknya, ya, manfaatnya rendah, maka upahnya juga akan rendah. Nah, upah ini tidak disamaratakan, ya, yang hanya didasarkan kepada kebutuhan fisik minimum dari pekerjaannya untuk hidup dalam sebulan. Jadi nggak bisa ya upah itu disamaratakan. Jadi kalau misalkan gajinya di-plat sama, ya, itu tidak bisa, sebenarnya tidak boleh. Kemudian pihak majikan juga tidak akan dirugikan, khususnya jika serikat buruh ya mampu memaksakan ya agar standar upah minimumnya dinaikkan dengan kenaikan yang tinggi. Ya, untuk semua pekerjaannya. Padahal faktanya manfaat yang diberikan pekerja itu kan beda-beda. Majikan juga dapat memberikan upah sesuai manfaat dari masing-masing pekerjaannya, ya, sehingga tidak akan membebaninya lagi. Ya, jadi penentuan upah itu harus atas saling ridho, ya, saling ridho kedua pihak. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah manfaat yang diberikan. Ya. Jadi harus saling ridho. Dasarnya adalah manfaat yang diberikan. Jadi karyawan harus bisa mengukur kemampuannya. Ya. Karyawan harus bisa mengukur kemampuannya. Kemudian juga pemberi kerja juga bisa mengukur kemampuan dia membayar. Gitu. Jadi tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, yaitu pemerintah. Ya. Jadi pemerintah nggak boleh mencampuri urusan ini. Ini pandangan Islam. Jadi dalam Islam itu adil ya, karena Islam itu ingin melindungi baik karyawan maupun pemberi kerja. Ya. Dan penentuan yang paling adil itu sesuai dengan definisi ijroh tadi, yaitu adun ala manfaatin biiwadin, ya. Yaitu akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Ya. Jadi harus saling ridho, ya. Baik itu pemberi kerja maupun pekerja, yang keduanya harus saling ridho. Maka penting ya bagi seorang karyawan itu mengukur kemampuan dia, gitu. Jangan sampai dia juga mengecewakan si pemberi kerja. Ya, pemberi kerja juga harus mengukur kemampuan dia untuk membayar karyawan tersebut. Gitu. Jadi harus disepakati di awal. Kira-kira
dia harus tahu mengenai pekerjaannya gitu kan. Jadi jangan sampai nggak jelas pekerjaannya apa. Gitu. Ya baik, mungkin itu ya sekilas mengenai materi ketenagakerjaan dalam Islam ya. Silakan jika Bapak dan Ibu sekalian ingin bertanya ya. Insya Allah kalau memang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau memang tidak bisa nanti akan jadi PR ya. Kita jawab mudah-mudahan di kesempatan yang lain. Baik, saya kembalikan kepada Pak Mas Nuri ya, silakan. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Pak Haji Gunawan yang kemudian telah memberikan materinya pada kesempatan malam kali ini. Luar biasa sekali ya materinya, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita yang kemudian kita lebih mengetahui bagaimana kemudian hukum ketenagakerjaan dalam Islam itu sendiri. Baik, bagi Bapak Ibu sekalian yang kemudian ingin bertanya silahkan ditulis di kolom chat ya, di kolom chat nanti insya Allah kita akan bacakan kalau jika masih ada waktunya. Insya Allah juga ini juga sedikit menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian, pekan depan kira-kira nih saya coba polling nih kira-kira enaknya sore menjelang berbuka atau ibadah tarawih nih, coba tulis di kolom chat ya. Kira-kira Bapak Ibu bisanya nih sempatnya habis Isya, habis tarawih atau sebelum menjelang berbuka puasa. Silahkan ditulis di kolom chat, nanti saya pengen lihat kira-kira yang banyak yang mana nih. Insya Allah ya, ke depan insya Allah kita akan adakan kembali karena ya insya Allah ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil mungkin udah ada yang mengetik pertanyaan, tapi saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan pertama yang sudah masuk ke chat saya ini. Tentang apakah dalam Islam karyawan boleh menuntut pesangon kepada perusahaan? Bagaimana Pak Haji Gunawan? Boleh tidak? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian ya. Dalam pandangan Islam, nah ya ini mohon maaf ya, pesangon itu tidak wajib. Gitu ya. Karena apa? Karena pesangon itu kan tidak didasarkan pada kompensasi itu. Ya. Jadi dalam Islam hukum hukum muawadoh ya atau saling memberi ya seperti jual beli ya, sewa menyewa ya. Dua pihak tuh harus saling memberi kompensasi. Ya. Jadi majikan kewajiban memberikan upah, kemudian karyawan kewajibannya memberikan manfaat pada majikannya. Artinya kalau karyawan tidak memberikan manfaat, maka atas dasar apa majikan memberikan kompensasi gitu ya. Nah, jadi, tapi kalau majikan mau memberikan pesangon, itu hukumnya boleh ya, boleh atau sunnah gitu kan, tapi bukan wajib. Jadi dianggap sedekah gitu kan. Jadi boleh gitu kan, tapi tidak wajib, dianggap sebagai sedekah. Nah, kecuali memang ada beberapa perusahaan ya, pesangon itu diakumulasi dari pemotongan gaji. Nah, ya. Nah, ini wajib diberikan. Kenapa? Karena kan itu haknya pegawai. Karena apa? Dulu pernah dipotong gajinya. Gitu ya. Jadi wajib diberikan. Nah, dalam Islam akad itu mengikat kedua belah pihak. Ya. Jadi akad adalah ikatan ijab dan qabul ya, yang sesuai dengan syariat. Ya, yang akan memiliki dampak ya, atau implikasi terhadap objek akad. Makanya hukum asal muamalah dalam Islam itu bahwa akad itu tidak bisa diputuskan sepihak gitu ya. Ya, pembatalan akad itu disebut iqalah ya. Iqalah itu pembatalan akad. Itu boleh ada pembatalan akad ya, oleh kedua belah pihak asalkan apa? Asalkan kedua belah itu saling ridho. Ya. Tapi kalau tidak ridho ya tidak bisa kita membatalkan akad. Jadi pesangon itu ya boleh diberikan oleh majikan kepada karyawan ya, tapi memang bukan kewajiban ya, tapi memang ibaratnya sebagai sunnah lah. Ya. Dianggap sedekah dari seorang majikan kepada karyawan. Tapi tadi kalau misalkan ada juga program dari perusahaan, misalkan dia potong dari gajinya ya setiap bulan, nah itu dia harus bayarkan karena itu memang haknya
karyawan seperti itu. Ya. Mungkin itu Pak Mas Turi. Baik, Masya Allah, syukran jazakallah. Jadi sebagai bentuk apresiasi ya, boleh jadi kemudian perusahaan memberikan pesangon ya kepada karyawan itu sendiri. Baik, Ya, ini betul. sebelum pertanyaan kepada Pak Ridwan Yanuar, saya lanjut ke pertanyaan kedua terlebih dahulu ya. Bagaimana kemudian rumus menetapkan gaji dalam Islam? Sebenarnya rumusnya tidak ada ya. Dalam Islam juga tidak ada rumus untuk menetapkan gaji. Sama seperti jual beli ya. Dalam jual beli juga tidak ada rumus menentukan harga. Ya. Jadi nggak ada rumus menentukan harga, nggak ada. Jadi artinya apa? Dikembalikan kepada kedua belah pihak. Ya. Jadi dasar penentuan upah itu hanya dilihat dari manfaat, ya, manfaat yang diberikan tadi. Ya. Di dalam Islam tuh disediakan ada kalau misalkan sistem Islam ada itu nanti negara itu dia akan menyediakan ya orang yang ahli menaksir manfaat. Ya. Itu negara seharusnya memberikan fasilitas untuk menaksir orang yang ahli menaksir manfaat. Ya. Jadi kalau nanti tidak ada kesepakatan antara majikan dan karyawan, ya, itu bisa diambil seorang yang ahli menaksir manfaat. Ya. Tapi kalau sekarang kan tidak ada. Ya. Jadi itu fasilitas negara ya. Nanti negara Islam itu daulah Islam. Kalau sudah ada itu nanti akan memberikan fasilitas seorang yang ahli menaksir ya, manfaat. Ya. Nah, kalau sekarang itu ya biasanya kita mengacu pada urf ya atau standar umum gitu ya. Standar umum yang berlaku di masyarakat. Ya. Misalkan kalau seorang programmer itu ya rata-rata berapa gajinya? Ya. Kalau seorang arsitek itu berapa gajinya? Gaji mandor gitu kan? Gaji tukang ya. Nah, itu punya standar lah, punya hal yang umum di masyarakat berapa. Jadi mengacu pada kelayakan yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi memang dalam syariat Islam itu tidak menentukan ya. Ini berapa gajinya, itu berdasarkan kesepakatan. Nah, yang harus diperhatikan itu asasnya ya. Dalam Islam itu harus diperhatikan asasnya ya. Jadi asasnya apa? Ya harus saling ridho ya. Jadi tidak boleh ada intervensi dari pemerintah gitu. Pemerintah itu nggak bisa intervensi, menentukan standar dalam bentuk UMR misalkan. Ya, itu nggak bisa ya. Jadi itu bisa dikiaskan dengan larangan taksir ya. Jadi taksir itu apa? Pematokan harga. Jadi misalkan ada yang tinggi ya selling price maupun harga rendah ya floor price. Jadi ada harga atas maupun harga bawah. Itu nggak boleh dalam Islam. Nah itu juga berlaku ya untuk upah ya, untuk gaji. Jadi nggak boleh dibatasi ya, baik harga maupun upah ya. Jadi nggak boleh kita tuh membatasi upah maupun sebuah harga ya. Ya, oleh karena itu dasar penentuan upah adalah apa? Itu negosiasi tadi. Kesepakatan ya, sampai tercapai dua belah pihak ya, sepakat, saling ridho gitu. Jadi dasarnya tadi amal ya. Ya. Jadi amal itu tadi apa? Jenis pekerjaannya apa? Contohnya apa? Contohnya tadi seorang accounting ya, misalkan takaran kerja berapa jam kerja? Ya, tugasnya apa? Misalkan tugas accounting dia buat laporan keuangan. Gajinya yang layak yang untung berapa? Misalkan. Ya, setuju nggak kalau misalkan seorang accounting itu misalkan digaji 6 juta misalkan ya. Nah, itu kan bisa tawar menawar di awal gitu kan. Ya. Atau misalkan tukang parkir misalkan ya. Ya, digaji misalkan 2 juta. Kenapa ya? Karena memang misalkan kemampuan juraganya ya, kemampuan pengusaha itu hanya memberi 2 juta. Ya udah gitu kan. Sesuai kemampuan. Ya, tidak boleh pemerintah kemudian menghukum ya, karena dia membayar cuma 2 juta. Ya. Karena misalkan di bawah UMR misalkan. Ya. Nggak bisa seperti itu. Karena apa ya? Karena itu tadi berdasarkan manfaat ya. Karena misalkan yang waktu tukang parkir manfaatnya lebih kecil dibanding accounting tadi ya.
Jadi nggak bisa disamakan melalui UMR. Terus gimana dong? Dia nggak bisa hidup dong selama sebulan gitu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi Islam itu berkaitan dengan hukum ya, atau aturan-aturan Islam yang lain gitu ya. Jadi di awal sudah saya katakan bahwa Islam itu berkaitan juga dengan hukum atau aturan yang lain. Jadi persoalan pemenuhan hajat hidup itu bukan tanggung jawab seorang majikan gitu ya. Itu menjadi tanggung jawab negara. Ya. Jadi kalau negara itu menjalankan riayatul su'uli ummah, ya, dia memberikan pelayanan kehidupan dengan benar kepada masyarakat, ya, insya Allah ya tidak ada konflik antara buruh dengan majikan, karyawan dengan pengusaha. Contohnya apa? Contohnya misalkan pelayanan kepada rakyat, ya. Misalkan pendidikan, ya, pendidikannya gratis, ya. Jadi nggak bisa dibebankan semua kepada majikan. Jadi tidak boleh dalam aturan itu ya semua dibebankan kepada pengusaha. Karena apa? Karena kan majikan itu bukan penguasa ya, bukan pemerintah yang punya kekayaan alam gitu kan. Nah, ini majikan itu hanya penerima manfaat dari pekerjaan. Jadi kewajibannya hanya memberikan kompensasi gitu sesuai dengan manfaat yang diberikan oleh karyawan tadi. Kalau manfaatnya rendah, ya upahnya juga rendah. Manfaatnya tinggi, ya upahnya juga tinggi. Jadi majikan juga harus bisa mengukur ya kemampuan membayar upah. Dan karyawan atau pekerja juga harus bisa mengukur kemampuannya. Jadi yang penting itu adalah antarodin minkum gitu ya. Jadi kedua-duanya harus saling ridho seperti itu. Ya mungkin itu ya jawabannya Pak Mas Turi. Jadi memang tidak ada rumus ya untuk penerapan gaji. Jadi, semuanya harus berdasarkan negosiasi. Ya, Baik, Masya Allah luar biasa ya. Jadi apalagi kemudian rumus upah minimum gitu ya. Jadi tidak ada dalam Islam. Tapi antara keridhaan satu sama lain antara kemudian majikan dengan pekerja itu sendiri, sehingga tidak ada yang terzolimi di antara kedua belah pihak. Ini juga menyambung mungkin pertanyaan dari Pak Ridwan Yanuar ya, yang kemudian beliau bertanya, bagaimana jika kita tetap bekerja di perusahaan yang sudah zolim nih ke pegawainya, dan berdosa enggak nih kira-kira pegawainya tersebut jika mendoakan yang tidak baik kepada perusahaan yang telah zolim kepada karyawannya? Itu bagaimana Pak Haji? Ya sebaiknya itu tadi apalagi misalkan bosnya ya atau majikannya ya itu seorang muslim ya, kewajiban kita adalah meluruskan gitu bahwa nanti akan ada pertanggungjawaban ya dari seorang majikan. Karena apa? Karena dia misalkan zolim tidak memberikan hak-hak yang sudah disepakati di awal gitu. Nah, tugas kita adalah mengingatkan ya kalau memang majikan itu berbuat zolim ya, jangan sampai juga kita mendoakan gitu kan, mendoakan keburukan ya. Ya. Jadi bagaimana kita saling menasihati gitu kan ya, tentunya dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah ketika dijelaskan bahwa hal ini bertentangan dengan kaidah atau aturan agama ya, nanti juga seorang majikan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia putuskan ya, apa yang dia perbuat ya. Tentunya seharusnya juga majikan itu menjadi sadar ya, karena ternyata setiap perbuatannya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ketika terjadi suatu pemahaman ya, saling pengertian, saling pemahaman antara karyawan dengan majikan, insya Allah akan terbina suatu hubungan yang baik ya. Jadi biasanya ini masalah komunikasi ya, komunikasi antara karyawan dengan majikan. Itu harus dibangun sebuah komunikasi yang baik, sehingga setiap permasalahan itu seharusnya bisa diselesaikan dengan cara baik ya. Nah, tentunya kalau kita mendoakan majikan juga kan tidak menyelesaikan
masalah, apalagi mendoakan hal yang nggak baik. Tapi mendoakanlah majikan itu dengan dengan doa yang baik tentunya ya, bukan doa yang tidak baik ya. Gimana supaya perusahaan ini bisa lancar, yang majikannya bisa mengambil keputusan dengan baik ya, sesuai dengan aturan Islam ya. Insya Allah hubungan antara karyawan dan majikan akan terjalin dengan baik ketika memang keduanya saling memahami gitu. Nah, kita akan bisa saling memahami ketika memang terjalin komunikasi yang baik seperti itu. Ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu ya buat kita semua. Ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi Pak Haji Gunawan, dari Pak Toto Ibrahim dan juga dari Pak Abdul Aziz. Kira-kira masih ada nggak nih salah satu, atau mungkin sebelum di closing statement, boleh nggak nih Pak Haji? Satu lagi boleh, udah 8:30. Udah 8:30 ya. Boleh ya Pak Haji? Apa Ya, cukup boleh. dulu? Boleh. Baik, di sini Pak Toto izin bertanya, Pak Ustadz, gimana dengan menteri yang kemudian segala urusan, maksudnya seperti ini, sebelumnya sudah ada akad kerja nih, dan kemudian ada tambahan pekerjaan di luar akad atau di luar kontrak, apa perlu ada akad baru, atau kira-kira ada gaji tambahan nggak tuh seperti itu? Kalau kemudian di luar pekerjaan gitu Pak Haji. Betul, tadi sudah dibahas ya di awal ya Pak Toto. Jadi memang ketika di awal itu harus dijelaskan secara detail ya. Ya ketika memang ada tambahan tuh harus dinegosiasi ulang gitu. Jadi si karyawan tadi berhak untuk menanyakan gitu. Makanya yang paling penting adalah penentuan di awal. Ya. Penentuan di awal mengenai jenis dan bentuk pekerjaan ya apa saja gitu ya. Nah, kemudian juga upah gaji yang diberikan tuh berapa ya. Jadi memang seharusnya ya Bapak Ibu sekalian di kontrak kerja itu harus dibuat sedemikian jelas ya, sedemikian rupa ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Awal juga ditentukan dengan deskripsi pekerjaan seperti ini ya, disepakati harganya berapa, gajinya berapa seperti itu. Itu kira-kira. Jadi memang bisa dinegosiasi ulang tuh Pak Toto ya, ketika memang pekerjaannya ada di luar, ada pekerjaan tambahan ya seperti itu. Tapi ketika pekerjaannya juga berkurang ya jangan diam aja gitu kan, harus dibicarakan juga gitu kan. Ya intinya harus saling ridho kan, dalam kita berakad ya, bertransaksi itu harus antarodin minkum ya, kedua-duanya harus saling ridho seperti itu ya. Baik, Masya Allah luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab kemudian pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya ini ada satu pertanyaan lagi, tapi ketika saya baca ya ini pertanyaan terkait tentang transaksi online. Jadi Insya Allah pekan depan ya, beberapa pekan lagi kita akan mengadakan kajian kembali ya tentang fikih muamalah. Ini karena penting banget ya buat kita yang kemudian harus transaksinya sesuai dengan Islam. Agar apa? Agar kemudian kita selamat di dunia dan akhirat. Insya Allah juga nanti akan dibahas nih tentang hukum jual beli online ya. Itu bagaimana kemudian hukumnya? Apakah kemudian yang kita yang bekerja di jual beli online boleh atau tidak? Nanti akan dibahas insya Allah ya. Jadi insya Allah ini pertanyaan dari Pak Abdul Aziz ya. Insya Allah nanti saya save terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan kembali di materi selanjutnya ya. Insya Allah. Karena ini kalau saya baca tentang usaha online ya, usaha lewat online. Insya Allah, makasih pertanyaannya Pak Abdul Aziz. Insya Allah kita akan bahas. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat di kolom chat yang kemudian banyak yang mintanya habis isya ya, atau badat tarawih ya gitu ya. Insya Allah. Tadi ada beberapa yang kemudian menjelang berbuka, tapi ternyata lebih banyak kemudian Bapak Ibu sekalian yang siapnya insya Allah badat tarawih. Insya Allah bisa ya Pak Haji Gunawan ya, pekan depan badat tarawih. Insya Allah saya. Masya Allah. Baik, sebelum ditutup, kami persilakan mungkin Pak Haji Gunawan untuk memberikan closing statement pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah buat kita. Monggo Pak Haji. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita malam hari ini bisa bertemu kembali ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Khususnya tentang permasalahan tenaga kerjaan ya.
sekarang ini merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, semoga ekonomi Islam itu memberikan sumbangsi ya terhadap masalah ini. Nah, kalau ekonomi Islam diamalkan, insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Nah, kalau kita membuat aturan sendiri ya, kemudian menyalahi aturan Quran dan Sunnah ya, itu kita bisa berdosa. Rasul telah bersabda ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak didasari perintahku ya, tidak melalui ya, tidak sesuai dengan Quran Sunnah ya, maka amalan itu tertolak. Jadi jangan sampai undang-undang yang dibuat ya lalu diamalkan ya, kalau kita amalkan kita lakukan ya, tapi kita zong gitu, kita nggak ada pahalanya ya, atau tertolak semua. Kenapa? Karena apa? Sumbernya dari akal manusia, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Itu pentingnya kita membuat aturan ya, yang harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Supaya apa? Supaya berpahala, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Semoga kita yang berkomitmen untuk menjalankan syariat Allah ya dengan benar bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tes. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji Gunawan yang kemudian telah memberikan materi pada kesempatan malam kali ini. Insya Allah ya, materi yang sangat luar biasa malam kali ini. Di setiap Kamis malam kita akan berjumpa kembali pekan depan Ba'da Tarawih ya Pak Haji, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam kali ini, semuanya kita semua diampuni dosa-dosa kita, dibersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan usia kita juga sampai kemudian di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita mendapatkan malam yang luar biasa, itu malam Lailatul Qadar, insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa kembali pekan depan di bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan insya Allah bisa mengikuti kembali kajian di Kamis malam tentang fikih muamalah. Baik, kita tutup kajian pada kesempatan malam kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Haji Gunawan juga selalu diberikan kesehatan agar bisa kemudian memberikan materi kepada kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit informasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedikit kami memberikan informasi bahwa besok pagi ya, hari Jumat pagi itu ada kajian umum di Iskariman Properti Syariah, tentu lewat online ya, tetap masih lewat online ya, tentang menyiapkan bulan suci Ramadan. Insya Allah malam ini saya akan share di grup ya kajian untuk besok pagi. Silahkan yang mau bergabung, kami sarankan silahkan ikut bergabung agar kita mempersiapkan dengan baik tentang bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya juga tentang seputar puasa, boleh nanti bergabung pada besok pagi ya insya Allah. Baik, itu saja yang mungkin kita bisa sampaikan, saya bisa sampaikan, dan alhamdulillah sudah ditutup, dan saya akhiri dan saya rekap rekaman absennya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Pusing aja. Biar aja toh. Atur nuhun.